Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenri dari kelas 7B Agribisnis. NIM saya yaitu 17024050559. Saya di sini membawakan mata kuliah berpikir sistem dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Marlina Bakri, SPD MPD. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas materi saya yang berjudul pemecahan masalah dengan berpikir sistem. Bekal untuk memecahkan masalah. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu perbedaan perspektif tentang masalah, definisi dari analisa, dan perbedaan antara analisa biasa dengan analisa sistem. Kemudian dibutuhkan pula pemahaman berbagai jenis bantuan yang bisa didapatkan dalam melakukan analisa. Yang pertama yaitu menyamakan perspektif dengan masalah. Perspektif adalah cara pandang, dan penyamaan cara pandang dalam berdiskusi adalah sangat penting. Yang kedua yaitu menyamakan persepsi tentang analisa. Analisa adalah membagi suatu permasalahan secara sistematis menjadi berbagai bagian-bagian yang untuk kemudian diamati perbagian, lalu dilihat hubungan antara satu dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya yaitu bekal analisa. Nah, dalam melakukan analisa biasanya akan menggunakan 4 kategori bantuan analisa. Yang pertama yaitu konsep atau teori. Konsep atau teori merupakan argumen penjelasan tentang sebuah pola pikir yang perlu diadopsi untuk memandang dan mendekati sebuah permasalahan. Yang kedua, model. Nah, model di sini didefinisikan dalam kategori bekal analisa sebagai sebuah kebiasaan-kebiasaan terbaik yang telah dilakukan oleh individu, grup, atau organisasi yang dianggap sukses. Yang ketiga yaitu metode. Metode didefinisikan sebagai langkah-langkah yang harus atau disarankan dilakukan, yang biasanya merupakan penerjemahan dari pendekatan atau model. Dan yang keempat yaitu alat bantu. Alat didefinisikan sebuah perkakas yang membantu kita untuk melakukan sebuah tugas tertentu menjadi lebih efisien dan efektif. Kemudian analisa sistemik secara iteratif dengan prinsip 4F. Menggunakan kerangka 4F dalam melakukan analisa sistemik yaitu for, function, flow, and forms. Seseorang yang melakukan analisa sistem akan memiliki cara pandang yang dinamis yang mencakup kemampuan mengubah perspektif analisanya berbasis 4F. Yang pertama yaitu melihat tujuan dari sistem pada tingkatan analisa, dan yang kedua yaitu memiliki fungsi secara kontekstual. Yang ketiga melihat struktur dan komponen, dan yang terakhir yaitu melihat bentuk dan saling keterhubungan dibandingkan sebab akibat. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.